Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami dari tim podcast Yayasan Reunasi Bandung dari Kota Baru Parahyangan. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ditemani oleh Ustadz Iwan Setiawan dari alumnus Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya. Baik, Kang Iwan, ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan ya terkait talkshow yang diselenggarakan oleh Yayasan Reunasi ini. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun berada bisa mendapatkan ilmu, pengalaman, itibar dan hikmah dari apa-apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Baik, Kang Iwan gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang aktivitasnya apa nih? Aktivitas Yang paling sibuk gitu pada bulan-bulan ini? yang paling sibuk pada bulan-bulan ini pengajian-pengajian, mungkin majelis-majelis taklim, majelis taklim mingguan, termasuk kalau mengajar anak di anak-anak tetangga sekitar rumah itu setiap hari karena sudah menjadi kewajiban, bahkan itu adalah prioritas diutamakan. Tapi ada satu aktivitas juga ya mengisi fardu ain di kantor Yayasan Reunasi juga. Oh iya, alhamdulillah di Reunasi pun masih mengisi kegiatan fardu ain, yaitu pengajian tafsir, pengajian kitab tafsir setiap hari apa minggu. Hari Minggu ya. Kang Iwan ini kita nih biasa nyebut Kang Iwan, jadi gimana nggak apa-apa ya. Kadang-kadang Kang Iwan, kadang Ustadz Iwan ya. Bagi santri-santri pun udah biasa Ustadz Iwan ya, minta maaf. Pertama kali gimana nih kabarnya, apa ceritanya pertama kali kenal dengan Reunasi ini? Pertama kali kenal dengan Reunasi, saya punya sahabat namanya Kang Ramdan ya. Sudah lama saya bersahabat dengan beliau. Kemudian asal mulanya Kang Ramdan itu mengundang saya ke acara Reunasi. Saya hadir, saya kemudian dipertemukan dengan Amir ya, Amirnya yaitu Pak Azul. Alhamdulillah beliau menurut saya dia telah banyak makan asam garam. Intinya banyak makan asam garam itu bukan banyak makan asam, tapi banyak pengalamannya. Beliau sering berbagi pengalaman kepada saya, banyak sekali pengalaman ilmu beliau. Alhamdulillah. Kemudian Pak Jul mohon saya untuk bisa mengisi acara di Yayasan Reunasi. Kebetulan waktunya pun bisa dikondisikan dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih terus bersilaturahmi dengan Yayasan Reunasi. Kesan pertama pas datang ke kantor yayasan mungkin melihatnya apa aja, pun ada lihat foto-foto, gambar-gambar, gimana nih? Kesan pertama pas kenal atau masuk ke kantor Yayasan Reunasi? Pas masuk ke Yayasan Reunasi, tentunya setiap tempat itu ada istilah mawatnya. Kalau istilah mawatnya itu ada semacam ada ketertarikan. Kesan-kesannya pas waktu masuk ke Reunasi, ke Yayasan kantor Reunasi itu saya sangat berbahagia karena orang-orangnya pada baik-baik ya. Orang-orangnya baik-baik, santun, dan saya pun merasa karena dari mereka itu
penerimaannya baik, maka saya pun merasa tersanjung dengan kebaikan dengan terutama akhlaknya, sopan santunnya, kemudian kebersihannya pun tempatnya bersih. Kemudian lihat foto-foto, ada foto-foto seorang murabbinya, dan saya pun sering pernah itu baca tentang biografinya, dan setelah saya mengenal lebih jauh, ternyata saya yang berguru kepada guru saya, dan Dehul Nasim pun di sini punya guru, ternyata perjalanannya itu hampir sama. Artinya setiap langkahnya tetap di bawah haluan atau aturan daripada para murabbi. Jadi punya guru istilahnya. Kang Iwan ini kan selama ini banyak berkecimpung di bidang pendidikan. Kira-kira suka dan dukanya apa saja nih? Banyakan sukanya apa dukanya? Kira-kira mungkin ada cerita-cerita yang mungkin memerlukan kesabaran atau pengorbanan dari seorang pendidik, kira-kira begitu. Kang Iwan gimana? Suka dukanya untuk perjalanan saya menjadi seorang pendidik, memang awalnya saya ditanamkan oleh guru saya prinsipnya, di mana ditanam kita tumbuh di sana, di mana ditanam kita tumbuh di sana. Artinya segala sesuatu yang telah Allah takdirkan, Allah pastikan kepada kita, jangan dulu berpikir bagaimana finalnya, finishnya, tapi laksanakanlah terus. Kalau istilah wajengan itu Allah ngitung mah kudu hiji. Artinya segala sesuatu itu laksanakan dari yang mudah, jangan dari yang sulit, laksanakan dari yang mudah, laksanakan dari yang bisa kita jangkau, yang mampu kita kerjakan. Maka untuk finalnya, untuk hasilnya itu serahkanlah kepada Allah. Nah, dalam misalkan mendidik anak-anak pun itu suka dukanya, yang paling sulit itu mendidik anak-anak yang kecil, yang usianya SD itu SMP, karena tantangan mereka zaman ini berbeda dengan orang-orang yang dulu. Kalau tantangan sekarang, mereka dunianya pun sudah berbeda, walaupun sama dunianya di sini di bumi, tapi dunianya berbeda. Mereka sekarang dengan dunia mayanya, dengan gamenya. Maka saya pun harus sedemikian rupa bisa membuat konsep ataupun sistem bagaimana supaya mereka lepas dari sistem-sistem yang buruk tersebut, masuk ke sistem yang baik. Ya, suka dukanya ya intinya kalau misalkan disuruh haji di mana niatkanlah karena Allah, tidak pernah melihat rupa atau apa, jangan. Kita ngaji lillahi ta'ala. Karena apa, ini uniknya ya, kadang-kadang begini, kalau kita misalkan nih, saya disuruh ngaji, misalkan tetangga dititipin anak 5 anak dititipin anak, si 5 anak tersebut saya luangkan waktu, bahkan diutamakan untuk mengajar mereka, tapi kadang-kadang dari orang tuanya tidak ada perhatian. Tapi niatkan lillah karena Allah. Ternyata uniknya Allah itu ada orang yang memberi kepada saya, misalkan memberi harta atau memberi uang, padahal dia tidak nyuruh sesuatu sama saya. Tapi ada orang yang nitipin anak, pokoknya anak saya harus bisa ngaji, bisa sholat, bisa baca Quran, tapi sama sekali dia tidak ada istilahnya timbal balik kepada saya, tidak ada. Tapi saya kerjakanlah karena Allah. Kadang-kadang rezeki itu datang dari orang yang tidak nyuruh saya, itu datang dari yang tidak nyuruh saya. Dia misalkan punya uang sedikit, kasih buat kebutuhan rumah tangga. Tapi yang anaknya yang saya didik, kadang-kadang tidak ada perhatian. Apatis, sesa bodoh itu. Kalau melihat keadaan sekarang kan Kang Iwan sungguh-sungguh ngedidik, tapi
kadang orang tuanya hari-hari atau apa misalnya bahasa Indonesianya ya masa bodoh gitu kan. Yang penting udah ada yang ngajar, yang guru ngaji, atau yang udah ada yang guru ngajinya lah di rumah mah bebas lagi. Nah itu gimana nih ke anaknya nih, hasilnya tuh gimana nih? Nah, seperti itu Pak orang tuanya mempengaruhi itu, tetap mempengaruhi. Karena prinsipnya begini, kalau misalkan seseorang itu ingin baik, maka perhatikan 3 hal. 1, harus ada perhatian itu. Pertama, perhatian daripada lingkungannya, itu yang pertama. Yang kedua, harus ada perhatian dari keluarganya. Kalau lingkungan itu tempat bergaul ya. Kalau keluarga itu berarti dengan keluarga ayah ibu. Ada perhatian dari ayahnya, ada perhatian dari ibunya. Yang ketiga itu tempat pendidikannya. Itu sangat dominan untuk menjamin bisa mewarnai masyarakat dari warna-warna yang tidak baik menjadi warna yang baik. Itu 3 hal tersebut sangat dominan sekali. Jadi misalkan sebegini, saya ngedidik anak orang lain, di tempat pendidikannya itu baik, bacaan sholat, belajar berakhlak, saya terus kasih tahu. Itu kan cuma 1 jam atau 2 jam lah paling lama. Nanti dia akan kembali kepada lingkungannya, temannya. Nah misalkan kalau temannya baik, itu tetap nanti bagaimana motivasi dari keluarganya. Nah memang tantangan yang paling berat itu adalah lingkungan, karena tidak ada orang tua yang ingin anaknya buruk akhlaknya, tidak ada. Pasti baik akhlaknya, semuanya harapannya seperti itu. Tapi kadang-kadang cuma sebatas lisan, tidak ada usaha. Walaupun ada usaha mungkin cuma sekedar nitipin. Itu pun nitipin anak seperti orang yang buang sampah gitu. Nitip anak. Tanpa diperhatikan bagaimana ini anak saya. Perkembangannya. Ya. Makanya yang saya butuhkan itu kalau dengan orang tua itu tetap harus intens komunikasi dengan guru pengajarnya. Itu terus komunikasi. Seperti itu. Baik Kang Iwan, walaupun tanya jawab kita pada kesempatan ini singkat, mudah-mudahan banyak sekali ilmu dan hikmah yang kita dapatkan, terutama kepada orang tua yang punya anak-anak yang belum bisa mengaji, atau mesti saling mendukung berarti ya, antara guru pengajar agama di masjid atau di madrasah dengan kebiasaan belajar agama di rumah ya, di lingkungan juga mesti diperhatikan. Baik Kang Iwan, kira-kira ini untuk kegiatan atau program seperti ini gimana tanggapan untuk podcast? Program seperti ini baik karena segala sesuatu itu harus mengikuti zamannya. Kalau istilahnya, mungkin kalau dalam pesan-pesan para ulama itu berdakwahlah sesuai dengan bahasa kaumnya. Itu kan bahasa itu lebih cenderung kepada zamannya. Kita mungkin di sini Indonesia, tapi kadang-kadang kalau di sekolah orang itu lebih bangga populer dengan Inggrisnya atau Jepangnya gitu. Itu kan bahasa-bahasanya gitu. Itu zamannya gitu. Zaman. Menyesuaikan zaman. Bagus. Kang Iwan, mungkin ada rencana apa nih untuk mengisi podcast di kantor Yayasan Rewon Hasim? Mungkin kepikiran ini pengen buat ini apa tuh kira-kira? Ada ide atau saran yang bisa mungkin kalau misalkan saran-saran atau ide, insya Allah saya ini dengan anak-anak pengajian yang usianya besar itu yang dari SMA ke sana sering mengadakan pengajian tafsir rutin. Jadi begini, mereka itu kan kesehariannya kerja. Dalam 1 minggu itu cuma bertemu itu 1 atau 2 kali ada pertemuan. Tapi di sisi lain saya tetap mereka harus dituntut belajar ilmu. Makanya saya sering
istilahnya online, ngaji online lewat WhatsApp, tapi untuk grup anak-anak, ngaji Baitul Huda itu rasanya belum banyak yang buat seperti itu ya. Nah, nanti si terobosan baru. Ya, terobosan baru. Jadi buat ngaji online nanti misalkan pertemuannya nih malam Sabtu si anak kumpul. Nanti dia evaluasi lagi. Kita kemarin ngaji tafsir sampai apa gitu. Terus fikihnya yang hadis sunnah itu yang kitab-kitab yang belajar di pesantren Safina, Jadul Badi'ah, kemudian acara tanya jawab, termasuk saling mengingatkan, bahkan bagi orang yang misalkan anak-anak yang usianya SMA ke sana malas ngaji, mungkin harus ada trik-trik tertentu ya. Misalkan kita ajak dulu kumpul olahraga, misalkan ke gunung, naik gunung atau kemana gitu. Jadi kumpul dulu sesuai dengan hobinya lah, ajak dulu sesuai hobinya. Ya, satu lagi terakhir Kang Iwan sebelum kita tutup podcast ini, kira-kira pesan-pesan kepada santri-santri Kang Iwan ini, karena sudah ada podcast mungkin bisa dipromosikan nih. Oh iya. Nanti tolong ini kan tonton, lihat ini podcast Ustaz Iwan ada di channel YouTube-nya Rehwan Hasyim dan Facebook-nya. Nanti coba Kang Iwan ini kan kepada para santri dan kolega-kolega, kawan-kawan semuanya lagi. Kepada para sahabat, terutama para santri yang anak-anak yang ngaji di Baitul Huda, masuk kepada sahabat-sahabat saya yang menyaksikan acara ini, silahkan terus bergabung di channel YouTube Yayasan Rehwan Hasyim, podcast Yayasan Rehwan Hasyim, dan jangan lupa klik dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Terus ini Facebooknya Rehwan Hasyim di add juga. Facebooknya juga ya. Biar ada informasi perkembangan nanti bisa nanti supaya kelihatan progresnya ya, ada progresnya. Nanti kan kita bisa bersilaturahmi terus, terutama dengan yang saya kenal, sahabat-sahabat ataupun siapa saja lah yang baru berkenal dengan saya. Mudah-mudahan ini banyak membawa manfaat bagi umat, terutama bagi dakwah di zaman sekarang. Baik, terima kasih Kang Iwan, Ustadz Iwan yang telah sudi meluangkan waktunya untuk mengisi podcast dari Rehwan Hasyim. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan lagi kerjasama ini di kemudian hari dengan program atau isi podcast yang lain ya, atau dari mungkin ceramah singkat ataupun kuliah singkat ataupun nanti ada pembelajaran melalui media podcast YouTube tapi secara berseri gitu kan. Nah, nanti berseri nanti yang lain para penonton sekalian nanti jangan lupa subscribe, like, and share serta beri komentar tentang acara ini. Itu saja mungkin dari kami dari Yayasan Rehwan Hasyim. Terima kasih kepada semuanya. Kita tutup dengan akhirul kalam, wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.